Pernah nggak sih kamu merasa penasaran banget, sampai kepikiran terus sebelum tidur, apakah cewek yang kamu suka juga memikirkan kamu seperti kamu memikirkan dia? Perasaan itu sebenarnya normal sekali, bahkan anak kecil pun bisa merasakannya ketika mereka punya teman favorit di sekolah dan bertanya-tanya apakah temannya juga kangen. Daripada kamu terus menebak-nebak sampai jadi sedih sendiri, lebih baik kita mencoba memahami lewat cara yang mudah, seperti melihat tanda-tanda kecil dari perilakunya sehari-hari. Kadang hal yang terlihat sepele justru menyimpan arti besar, seperti pesan singkat, senyuman kecil, atau cara dia memanggil namamu. Dalam psikologi, hal-hal kecil itu dianggap sebagai sinyal dari pikiran dan perasaan yang tidak selalu diucapkan langsung. Jadi bayangkan kamu seperti detektif baik hati yang sedang mengamati petunjuk, bukan untuk curiga, tapi untuk memahami. Sekarang kita mulai dari tanda pertama yang paling mudah dilihat, yaitu dia sering memulai percakapan lebih dulu, bahkan untuk hal yang tidak penting. Misalnya dia tiba-tiba chat hanya untuk bertanya kamu lagi apa, sudah makan atau belum, atau mengirim gambar lucu yang sebenarnya tidak penting tapi dia ingat kamu suka. Ini bukan karena dia bosan, melainkan karena kamu muncul di kepalanya, jadi dia ingin terhubung denganmu. Orang yang sering kita pikirkan biasanya ingin kita dekati, walaupun hanya lewat pesan sederhana. Tanda kedua, dia mengingat hal-hal kecil tentangmu. Mungkin kamu pernah bilang kamu tidak suka makanan pedas, lalu suatu hari dia berkata, "Aku mau pesan ini tapi ingat kamu nggak suka pedas." Atau dia ingat film favoritmu, warna kesukaanmu, bahkan cerita masa kecilmu yang kamu sendiri sudah lupa. Otak manusia cenderung menyimpan informasi tentang orang yang penting bagi kita. Jadi kalau dia ingat detail kecil, itu berarti kamu punya tempat khusus di pikirannya. Tanda ketiga, bahasa tubuhnya mengarah ke kamu saat kalian bertemu. Misalnya ketika duduk, badannya condong ke arahmu, kakinya menghadap kamu, dan dia terlihat fokus mendengarkan. Tanpa sadar, manusia meniru atau mendekat pada orang yang mereka sukai karena mereka merasa nyaman. Jika tangannya tidak disilangkan dan wajahnya terbuka, itu tanda dia ingin koneksi lebih dekat, seolah tubuhnya berkata, "Aku senang ada di dekatmu." Tanda keempat, dia sering menyebut namamu saat berbicara. Walaupun terdengar sederhana, menyebut nama membuat percakapan terasa lebih hangat dan personal. Misalnya, "Menurut kamu gimana, Kasim?" Atau, "Aku setuju sama kamu, Kasim." Ini membuat kamu merasa diperhatikan secara khusus, dan biasanya orang melakukan ini pada seseorang yang penting bagi mereka. Tanda kelima, dia aktif di media sosialmu. Dia sering memberi like cepat, membalas story, atau meninggalkan komentar yang nyambung. Di zaman sekarang, media sosial seperti jendela kehidupan, jadi kalau dia sering muncul di sana, itu artinya dia ingin tetap hadir dalam hidupmu walaupun tidak selalu bertemu langsung. Tanda keenam, dia meminta pendapatmu tentang hal penting. Bisa soal sekolah, pekerjaan, pilihan baju, atau keputusan besar. Ketika seseorang menghargai pendapatmu, itu berarti dia percaya padamu dan ingin kamu terlibat dalam hidupnya. Tanda ketujuh, teman-temannya tahu tentangmu. Saat kamu bertemu mereka dan mereka sudah tahu namamu atau tersenyum seperti sudah mengenalmu, itu kemungkinan besar karena dia sering menceritakan kamu. Orang biasanya berbagi cerita tentang seseorang yang mereka sukai kepada sahabat terdekat. Tanda kedelapan, dia berani menunjukkan sisi sedih atau lemahnya di depanmu. Dia mungkin bercerita tentang ketakutan, kegagalan, atau masalah pribadi. Ini bukan hal mudah karena kebanyakan orang hanya menunjukkan sisi kuatnya di depan orang lain. Jika dia percaya padamu untuk cerita seperti itu, berarti kamu adalah tempat aman baginya. Tanda kesembilan, dia meluangkan waktu untukmu walaupun sibuk.
Semua orang punya waktu yang sama dalam sehari, jadi bagaimana seseorang menggunakan waktunya menunjukkan apa yang penting baginya. Jika dia tetap membalas pesanmu, menelepon, atau menyempatkan bertemu, itu berarti kamu prioritas, bukan sekadar pilihan cadangan. Dan tanda ke-10, dia menunjukkan cemburu kecil yang halus. Bukan marah atau posesif, tapi mungkin ekspresinya berubah ketika kamu menyebut cewek lain, atau dia jadi sedikit lebih diam dan penasaran. Rasa cemburu ringan biasanya muncul ketika kita takut kehilangan perhatian dari orang yang kita pedulikan. Jadi kalau beberapa tanda ini ada padanya, kemungkinan besar kamu memang sering ada di pikirannya. Namun ingat, satu tanda saja belum tentu berarti, tapi jika banyak tanda muncul bersamaan, itu bukan kebetulan lagi. Hal terpenting tetap komunikasi yang jujur dan baik, karena menebak perasaan orang tidak akan pernah sejelas mendengar langsung dari hatinya. Semoga penjelasan ini membantu kamu memahami perasaan seseorang dengan cara yang sederhana. Bahkan anak kecil pun bisa mengerti bahwa perhatian kecil sering berarti sayang yang besar.